tampil layout atau tampilan program dari Adobe Photoshop. Ya, nah ini adalah tampilan programnya seperti ini. Ya, aku nggak bisa mendownload. Bagaimana? Mohon diulang. Tolong diulang dulu. Tadi ada yang mau menanyakan sesuatu. Ya, yang bicara sebutkan nama dulu ya supaya misternya tahu. Tadi Feli ya? Iya. Oke, silakan Feli. Aku nggak bisa buka Photoshop-nya. Oke. Ya, untuk yang belum bisa membukanya, mungkin itu firewall-nya belum diaktif, masih aktif ya. Jadi karena firewall di laptop atau PC-nya masih diaktifkan, biasanya itu downloadan aplikasi itu terbaca sebagai virus. Jadi mungkin tidak bisa dibuka, akan terblok ya. Nah, solusinya teman-teman bisa nonaktifkan sementara dulu antivirus atau firewall-nya ya. Nanti baru di-download. Nah, atau nanti kalau misalkan belum juga lihat di situ aplikasi Adobe CS3 yang sudah di zip, yang sudah dalam bentuk zip. Jadi nanti kalau di-download akan masuk. Tapi kalau yang kemarin karena itu file exe, file eksekusi, jadi mungkin dianggap virus. Jadi mungkin ada yang terblok sama antivirus atau firewall-nya. Ya, nanti dicoba lagi ya. Jadi solusinya mungkin dinonaktifin dulu antivirusnya, baru di-download. Setelah terdownload, baru dibuka. Nah, nanti setelah kita pakai Photoshop-nya baru diaktifkan lagi firewall-nya. Seperti itu ya. Baik, Mister. Terima kasih. Mister Sigit, filenya di Classroom yang mana, Mister? Di Classroom yang gabung sama Miss Sofia. Waktu itu kan Mister Sigit melanjutkan Classroom-nya Miss Sofia. Jadi silakan dibuka aja yang di Classroom-nya Miss Sofia ya. Nanti ada di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Mister Sigit lanjutkan ya. Ya, oke. 2 minggu yang lalu, Mister Sigit sudah menjelaskan ya bagian-bagian atau elemen-elemen dari program Adobe Photoshop. Ya, di sini ada toolbox, kemudian di paling atas ini ada menu bar, di bawahnya ada option bar ya. Option bar ini akan mengikuti dari tool yang sedang kita aktifkan ya. Nah, kemudian cara membuka file baru ya. Nah, seperti kebanyakan program yang lain, ingin membuka program file baru, pertama klik menu file, kemudian pilih new. Ya teman-teman boleh sambil dipraktekkan saja. Silakan buka file baru. Ya, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nah, jendela ini menampilkan name, ya. Jadi file yang akan kita buat namanya apa? Boleh misalkan di sini kita ganti latihan. Gitu ya. Name-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada preset. Ini nggak usah diganti, biarkan saja. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada ukuran ya. Width, lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa, ya, kemudian resolusinya berapa. Nah, ini standar dari Adobe Photoshop adalah 800 kali 600. Satuannya pixel ya, satuan resolusi gambar adalah pixel. Jadi semakin tinggi resolusinya, biasanya kualitas gambar itu semakin bagus. Ya. Nah, jadi kita menggunakan standarnya saja. Di sini nggak usah dirubah dulu ya. 800 kali 600 ukurannya ya. Kemudian resolusinya 300 pixel. Kemudian di background content di sini, ini adalah untuk menentukan dasar dari layer kita. Kalau di sini kita pilih white, berarti nanti dasar dari halaman atau layer kita warna putih ya.
Tapi kalau di sini pilihnya background color, nanti akan menyesuaikan warna yang ada di sini, yang ada di sesuai dengan di toolbox. Ya. Baik, kita pilih saja yang white ya. Oke, kalau sudah klik OK. Ya. Tunggu sebentar sampai nanti akan ditampilkan halaman atau kalau di Photoshop istilahnya layer ya. Kalau di PowerPoint slide seperti itu. Nah, kalau di Photoshop halaman itu kita istilahkan dengan layer. Nah, sebelum kita membuat gambar di Photoshop, konsep di Photoshop seperti ini. Jadi, menggambar di Photoshop itu konsepnya menggunakan layer per layer atau lembar per lembar. Tapi layernya itu, lembaran itu dalam bentuk transparan. Kalau di Paint itu kan cuma seperti kertas gambar, satu kertas. Tapi kalau di Photoshop itu layer per layer. Jadi misalkan ada gambar rumah sama gambar background-nya gambar pemandangan gitu ya. Nah itu sudah ada 2 layer itu. Berarti akan terbentuk 2 layer ya. Nah seperti itu kalau di Photoshop. Oke baik, ini kita sudah buka halaman baru. Nah ini adalah layer 1. Nah, TV sana, jam berapa nih? B1 nonton. Nah, di sebelah kanan biasanya nanti di bagian kanan akan ada informasi di sini layer background. Background. Nah, berarti di sini ini kita sudah mempunyai layer background. Ya. Oke, sekarang di layer background ini kita akan membuat pewarnaan. Ya, untuk membuat pewarnaan di dalam Photoshop ya ini menggunakan icon paint bucket tool yang seperti cangkir ya. Kemudian ada 2 opsi di sini. Kalau diklik kanan ada gradient tool. Nah ini adalah alat untuk memberi warna. Nah sekarang kita akan tentukan dulu warnanya. Warnanya di sini hijau. Nah misalkan kita ingin ganti, tinggal kita pilih aja warna yang ada di sini, diklik. Nah, nanti dia akan ditampilkan pilihan variasi warna. Misalkan kita akan membuat warna biru, maka diklik aja di bagian biru ini. Nah, nanti di sini akan tampil warna biru. Terserah birunya mau yang biru gelap atau biru terang sebelah sini, kita tinggal tentukan sendiri. Contoh ya, Mr. Sigit ambil biru yang sebelah sini. Kemudian klik OK. Nah, warna depan atau set foreground-nya sudah berwarna biru. Kemudian di belakangnya itu ada set background color. Nah, set background color ini juga bisa kita rubah. Misalkan warna background-nya kita ganti putih seperti itu ya. Nah, ini di bagian putihnya kita klik aja. Kemudian nanti klik OK. Nah, jadi kita sudah set dulu warnanya. Untuk foreground-nya warna biru, background-nya warna putih. Nah, coba kita tuang menggunakan ini, yang paint bucket tool ya. Klik ini, kemudian tuang di sini. Nah, nanti dia akan berwarna biru. Ya. Nah, tetapi kalau menggunakan yang opsi yang kedua, menggunakan gradient tool, di sini ada gradient tool ya. Kalau menggunakan opsi gradient tool, nanti bisa 2 warna. Caranya, klik saja, tahan mouse-nya, kemudian tarik garis dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas juga boleh seperti ini. Nanti ada istilahnya gabungan warna. Ya, sebentar. Sebentar, Mr. Skip set dulu ininya supaya nanti muncul gabungan atau gradasinya ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau di option-nya sudah kita tentukan, ini di option-nya ada berbagai pilihan ya. Kita pilih yang ini dulu, yang foreground to background ya. Nah, nanti kalau kita tarik garis dari atas ke bawah, nah jadi dari biru ke putih. Nah, kalau kita misalkan tariknya dari bawah ke atas, secara diagonal gini juga bisa. Nah, nanti birunya ada di bawah atau di samping, putihnya ada di atas.
Tergantung kita mau menentukan warnanya mau seperti apa. Ya. Oke, untuk contoh misalkan Mr. Sigit tarik dulu dari bawah ke atas ya, seperti ini. Jadi nanti warna atasnya putih, warna bawahnya biru. Atau kalau mau dibuat seperti ini juga boleh, ini bebas saja ya. Ya, silakan kalian boleh praktekkan membuat gradasi warna atau warna campuran dari foreground dan background. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pewarnaan? Tidak. Sudah bisa ya membuat warna di layer ya? Oke. Kalau sudah bisa membuat warnaan di layer, sekarang kita akan lanjutkan lagi membuat layer baru. Jadi layer ini layer background. Nah, sekarang kita akan tambahkan layer baru lagi. Caranya adalah klik menu layer. Sudah? Klik menu layer, kemudian pilih new. Kemudian geser ke kanan, pilih layer. Nah, di sini muncul name-nya layer 1. Sebenarnya ini bisa diganti. Terserah namanya apa saja ya, tetapi bisa sedikit nggak akan ganti, ini namanya tetap layer 1 saja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian pojok kanan bawah, di sini sudah ada keterangan ada layer 1. Jadi tadi yang bawahnya background, yang atasnya layer 1. Nah, kita sedang aktif di layer 1 yang berwarna biru, berarti ini kita sedang aktif di layer 1. Oke, sudah bisa ya menambahkan layer ya. Nah, di layer 1 ini kita sekarang akan membuat gambar. Nah, menggunakan brush ya. Di sini ada tools brush tool yang di sebelah sini di toolbox ya. Coba teman-teman klik brush tool. Sudah ketemu ya brush tool. Nah, kemudian di bagian option bar, di bagian optionnya ini jenis brushnya banyak sekali. Coba klik yang anak panah ke bawah ini, klik. Nah, di sini sudah disediakan tipe brushnya banyak sekali, jenis brushnya banyak sekali. Nah, coba teman-teman pilih yang 112 yang ini. Di sini ada angkanya ya, 112. Klik. Kemudian klik di luar area sini. Nah, jadi nanti di optionnya sudah ada brush dengan jenis 112 atau tipenya 112. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan jenis brushnya, tinggal warnanya kita ganti. Yang tadi warna biru, ya, kita ganti warna hijau. Nah, hijaunya boleh hijau muda, tergantung kita memilih warnanya ya. Kalau mau warnanya hijau tua ya kita agak gelap seperti itu. Kalau hijau muda agak terang, di sini boleh. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, otomatis nanti di sebelah sini warnanya akan berubah warna hijau. Nah, sekarang coba kita arsir menggunakan brush dari tepi kiri. Klik mouse-nya dari tepi kiri. Klik tarik ke sebelah kanan. Seperti ini. Seperti nanti seakan-akan ada gambar rumput yang tertiup angin. Seperti ini. Di arsirnya boleh bolak-balik seperti ini. Ya, coba teman-teman praktekkan membuat rumput yang tertiup angin menggunakan brush dengan warna hijau ya. Oke, dibolak-balik arsirannya boleh. Seperti ini ya.
Ya, bagaimana? Sudah bisa membuat gambar rumput seperti ini? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk menggambar rumput menggunakan brush tool. Sudah bisa semua? Kalau mau ngapus kayak gimana ya, Mister? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Oke, baik. Kalau misalkan brushnya salah, misalkan kita akan mengarsir tadi di bawah, ternyata brushnya ada di atas begini. Ini kan salah ya. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Menghapus di Photoshop itu berbeda dengan menghapus di Paint ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau Photoshop menggunakan konsep layer to layer. Ya, jadi kita akan menghapus rumput ini berarti kita menghapus layernya. Nah, ini di layer 1 ini kita delete. Ya. Nah, cara mendelete-nya boleh menggunakan menu layer, klik aktif dulu di layer 1 ya. Klik layer 1, kemudian klik menu layer, kemudian delete layer. Nah, nanti dia rumputnya akan ketika diklik yes ya, nanti rumputnya hilang. Nah, seperti itu. Jadi background-nya nggak hilang, tapi rumputnya hilang. Seperti itu ya. Mister Sigit. Oke, kalau kita mau gambar lagi, berarti kita tambahkan layer lagi ya. Layer, new, Ada layer. yang bertanya, Mister. Oke. Nah, kita gambar lagi menggunakan brush tool. Nah, seperti ini ya. Jadi, menghapusnya per layer saja. Kecuali nanti kita membuat gambar yang akan dihapus masih dalam satu layer. Nah, menggunakan eraser ya. Karena ini akan menghapus semua rumput, jadi menghapusnya layernya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mister Sigit. Ya, baik. Ada yang bertanya, Mister, di grup chat cara membuat layer. Ada pertanyaan dari Tristan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kita ulang ya cara membuat layer. Jadi untuk membuat layer, pertama klik menu layer. Di sini ada menu layer ya, layer. Kemudian pilih new, kemudian geser ke kanan, layer. Nah, kemudian di sini name-nya boleh diganti apa saja. Misalkan tadi rumput boleh dikasih nama rumput. Nah, misalkan ini Mr. Sigit tidak diganti ya, tetap layer 2 ya. Oke. Nah, otomatis nanti sudah ada layer baru. Nah, layer barunya ditunjukkan ada keterangan di bawah sini, layer 2. Nah, ini layer yang baru kita buat. Bukan itu, Mister. Cara bikin layer satunya. Itu kan ada langsung latihan 1 tuh, Mister. Latihan 1 yang ini? Layer 1 maksudnya? Iya, tadi aku ketinggalan, Mister. Oh, baik. Caranya sama. Untuk membuat layer 1 ini sama. Jadi, yang layer 2-nya Mr. Sigit hapus dulu ya, supaya nggak bingung ya. Layer, delete, layer. Nah, ini dihapus. Kalau perlu yang ini juga Mr. hapus. Layer 1-nya dihapus dulu ya. Layer, new, layer. Delete layer ya. Oke. Jadi tadi sampai di sini sudah paham ya, sampai membuat warna sudah paham ya. Nah, sekarang menambahkan layer baru yang supaya muncul di sini tadi layer 1 begitu kan. Nah, supaya ada layer baru, klik menu layer, new layer. Nah, nanti muncul jendela seperti ini. Tinggal name-nya misalkan mau diganti boleh. Misalkan nanti kita akan gambar rumput, kasih nama aja rumput seperti itu ya. Kalau tadi kan layer 1. Kemudian klik OK. Nah, otomatis nanti di sini sudah terbentuk layer 1. Ada 2 layer ya. Yang pertama background, yang kedua rumput. Nah, tinggal kita gambar rumputnya menggunakan brush tool. Ya, menggunakan brush tool.
Kita arsir dari sini menggunakan icon atau tool brush. Tapi di aku new-nya nggak bisa dipencet, Mister. Gimana? Katanya dia tidak bisa memencet new-nya. Kan udah dipencet layer, kan pencet new. Habis itu nggak bisa dipencet new-nya. Oh, coba di posisi dilepas dulu. Misalkan tadi kan di background seperti ini ya. Nah, klik dulu di background seperti ini, sudah. Coba diulang lagi, klik layer. Nah, nanti akan muncul di sini new. Kemudian pilih layer. Coba diulang. Bagaimana? Harusnya kalau kita klik menu layer, nanti akan ada submenu yang muncul ya di bawahnya ya. Jadi ada new, ada duplicate layer, ada delete ya. Nah, nanti kita pilih yang new layer. Oke. Iya, nggak bisa dipencet, Mister. Ya? Layernya Menu layernya ada, menu layer ininya ada. ada, tapi nggak bisa dipencet, Mister. New-nya ini yang nggak ada. Ada new-nya, Ya. tapi nggak bisa dipencet. Nggak bisa diklik. Iya kayak buram gitu loh Mister. Jadi Oh, aktif seperti ini ya, buram gitu. Iya betul Mister. Seperti ini ya. Ya. Iya, Mister. Coba itu aplikasinya dikeluarin dulu. Itu mungkin waktu loadingnya belum sempurna. Coba di close. Ini dikeluarin aja. Kalau yang belum bisa keload itu, ini di close dulu. Kemudian di refresh. Coba buka lagi. Ya, jadi dikeluarin dulu ya. Aplikasinya dikeluarin dulu. Kemudian nanti misalkan udah dikeluarin, nanti di refresh dulu sebentar. Di klik kanan refresh. Nah, kemudian setelah di-refresh, coba masuk lagi ke Adobe Photoshop-nya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi sampai membuat rumput ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Mr. Sigit lanjutkan ya. Jadi untuk membuat rumput sudah bisa ya. Di sini sudah ada 2 layer, background dan rumput. Ya. Oke, sekarang Mr. Sigit lanjutkan menambahkan shape. Jadi di selain ada layer, kemudian ada tools yang banyak sekali di sini. Di sini juga ada shape atau bentuk-bentuk yang sudah disediakan di dalam Adobe Photoshop. Ya. Nah, kalau shape ini nggak memerlukan layer baru ya, nanti akan otomatis terbentuk layer baru. Coba di bagian toolbox di sebelah kiri, ini ada tools yang namanya Custom Shape Tools. Custom Shape Tool, sudah ketemu? Coba diklik kanan pada bagian Custom Shape Tool, ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ini. Ada rectangle tool, ada rounded rectangle tool, ada ellipse tool, polygon tool, line tool ya, dan custom shape tool. Jadi sudah disediakan berbagai bentuk di sini. Coba kita pilih yang ellipse tool. Ya. Nah, sekarang kita akan buat lingkaran warna kuning. Colornya kita rubah dulu ya. Dari sini boleh, dari bawah sini juga boleh. Misalkan kita mau rubah colornya jadi warna kuning atau yellow ya. Kita buat warna terang kuningnya. Oke, pilih warna kuning, sudah. Kalau sudah, di area sesini kita buat elips atau lingkaran seperti ini. Nah, nanti akan terbentuk lingkaran atau elips warna kuning. Misalkan salah, di Adobe Photoshop bisa di-undo, cuma 1 kali langkah ke belakang saja. Misalkan ini mau di-undo ya, edit,
undo ellipse tool. Nah, sudah hilang ya, di undo saja. Tapi kalau mau di undo lagi sudah nggak bisa. Jadi tidak seperti Microsoft Office ya, dia bisa berapa langkah ke belakang undo-nya. Kalau di Photoshop, undo-nya cuma 1 kali. Oke. Mister sedikit ulang ya, tadi membuat lingkaran seperti ini. Bagaimana? Bisa membuat lingkaran atau elips seperti ini? Bisa. Oke, baik. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Lingkaran atau elips ini belum halus. Di tepinya atau di tepi, di bagian tepinya ini kita lihat seperti ada bercak-bercak seperti ya, apa ya, seperti titik-titik gitu ya. Nah, sekarang kita perhalus ya. Caranya klik layer, kemudian pilih rasterize. Kemudian geser ke kanan, pilih set. Nah, nanti terlihat halus, lebih halus. Ya, bagaimana? Mister sedikit ulang ya langkahnya ya. Tadi kan gambar lingkaran ini atau elips ini belum halus, masih ada kayak bercak seperti itu di tepinya ya. Nah, sekarang kita perhalus caranya. Klik menu layer, kemudian pilih rasterize, kemudian pilih shape. Nah, nanti dia akan terlihat halus. Coba dipraktekkan. Ya, sudah? Bagaimana? Sudah? Halo, bagaimana? Sudah belum? Sudah, Mister. Oh, sudah. Atau masih bingung? Kalau Mister menjelaskannya terlalu cepat, boleh. Jangan cepat-cepat, Mister, gitu ya. Barangkali ada yang terlalu cepat, Mister. Boleh. Boleh di komentar. Kalau Oke, bisa ya. Sampai sini bisa ya? Ya, kalau sudah bisa, sekarang kita akan buat lingkaran ini supaya ada efek cahayanya. Seperti matahari kan mengeluarkan cahaya ya. Nah, kita buat efek cahaya. Caranya, kita masih aktif di layer lingkaran ini. Ya, masih aktif di sini. Sekarang kita klik menu layer. Jadi kita masih menggunakan menu layer terus ya. Kita latihan di menu layer dulu. Kemudian coba pilih yang layer style. Sudah? Nah, kemudian geser ke kanan. Di bagian kanan pilih yang outer glow. Ini. Ya, nanti akan tampil jendela seperti ini. Akan tampil jendela seperti ini. Nah, coba perhatikan di bagian size. Di sini ada size. Ya. Kita atur slidernya. Ini ada slidernya, bisa digeser. Kalau kita klik, kita geser, dia akan mengeluarkan seperti efek cahaya. Seperti ini. Nah, kalau mau lebih besar, di bagian spread atasnya itu, slidernya juga boleh kita geser. Nah, nanti lebih tajam lagi cahayanya. Ya, jadi bisa diatur dari sini. Seperti itu ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, baru klik OK. Oke, sudah bisa membuat efek outer glow. Ini menggunakan efek outer glow namanya ya. Oke, Mister ulang. Ya. Oke, Mister ulang.
Mr. Ando dulu. Nah, tadinya seperti ini ya. Tadinya kan polos nggak ada efek cahayanya ya. Nah, supaya keluar ada efek cahayanya, pertama klik menu layer, kemudian pilih yang layer style. Nah, kemudian geser ke kanan, di bagian sebelah kanan pilih yang outer glow. Nah, tunggu sampai ada jendela layer style ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita atur slider pada bagian size. Di sini ada size ini. Bentar. Nah, ini di sini ada size. Ini slidernya kita geser. Nah, seperti ini. Kalau ingin lebih tajam, bagian atasnya yang seperti ini slidernya juga kita geser. Nah, seperti ini ya. Nanti jadi seperti ada cahaya yang keluar. Tinggal diatur antara dua slider ini ya. Nah, coba dipraktekkan sampai terbentuk cahaya yang mengelilingi lingkaran warna kuning. Ya, bagaimana? Bisa? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Oke, sudah? Sudah membuat efek outer glow sudah ya? Ya, kalau sudah, bisa sedikit tambahkan lagi, masih custom shape ya. Kalau tadi menambahkan elip, ya, sekarang menambahkan custom shape tool di sini, di paling bawah nih, ya, custom shape tool. Nah, nanti di bagian option ini ada shape ya. Klik yang anak panah ke bawah. Klik. Nah, sini sudah disediakan berbagai macam bentuk shape ya. Ada gambar kupu-kupu, ada gambar daun ya. Nah, coba kita ambil custom shape gambar burung deh ya, gambar burung ya, ada gambar burung. Klik gambar burung. Kita buat gambar burungnya di depannya sini boleh. Warnanya kita ganti ya. Colornya jangan kuning, tapi hitam aja ya. Hitam. Nah, nanti seperti ada gambar burung di depan sini. Mister sedikit ulang ya, Mister sedikit ulang, Ando. Jadi untuk membuat gambar burung, Mister sedikit ulang ya. Klik pertama, klik kanan pada custom shape tool yang ada di toolbox. Kemudian pilih yang custom shape tool yang paling bawah ini. Nah, kalau sudah, pada bagian option di bagian shape, klik anak panah yang ke bawah. Nah, di sini sudah disediakan gambar-gambar shape ya. Nah, kalau nggak keluar, kalau gambar ini misalkan kok punya saya nggak keluar, Mister gitu ya. Nah, ini di anak panah yang ke kanan ini diklik, pilih all. Nah, nanti dia gambarnya akan keluar semua, akan ditampilkan semua ya. Nah, ini kalau kita lihat bawah masih banyak sekali ya. Nah, coba teman-teman boleh ambil salah satu gambar, contoh gambar burung tadi ya, Mister sedikit gambar burung. Kemudian warnanya dirubah dulu, colornya warna hitam contoh ya, supaya gampang, supaya terlihat. Kalau sudah dirubah, coba buat burung di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana sampai di sini? Kira-kira bisa ya membuat gambar menggunakan program Adobe Photoshop yang sederhana dulu ini ya. Sambil mengenal dari fungsi dari tools yang ada di program Adobe Photoshop.
Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, bagaimana? Paham untuk membuat gambar menggunakan Adobe Photoshop? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau mau ngecilin bendanya kayak gimana Mister? Kayak mengecilin sesuatu gitu, kayak Maaf diulang, nggak kedengeran, Mister. mengecilin kayak bendanya yang di situ. Kayak Oh mengecilin. ya betul, bagus. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi misalkan ini gambar burung ya, mau diperbesar atau diperkecil gitu ya. Oke, baik. Iya. Nah, misalkan Mister tambah satu lagi ya, nanti supaya bisa dilihat cara memperbesarkannya. Misalkan Mister tambah satu lagi di sini gambar custom shape tool, gambar apa ya? Gambar kupu-kupu deh, ada nggak gambar kupu-kupu? Coba di sini kita cari gambar kupu-kupu. Nah, ini ada nih. Nah, misalkan kupu-kupu ada di rumput seperti ini ya, ada di sini. Nah ini kupu-kupunya misalkan mau diperkecil gitu ya, ini terlalu besar gitu kan maksudnya ya. Nah, ini bisa diatur ukurannya menggunakan Move Tool. Nah, icon Move Tool-nya diaktifkan dulu ini. Klik dulu. Sudah. Kalau icon Move Tool-nya sudah diklik, di bagian option nanti ada namanya Show Transform Control. Nah, ini di checklist. Checklist. Nah, nanti akan ada titik handle di gambar ini. Kalau misalkan ingin besar, ya ditarik seperti ini. Kalau ingin diperkecil, tinggal ditarik ke dalam. Kalau ingin diputar juga bisa seperti ini, diputar. Ya. Nah, ini ada di menggunakan Move Tool. Kalau sudah diatur seperti ini, jangan lupa di checklist atau commit ya, namanya di commit. Nah, nanti dia sudah terbentuk. Kemudian ininya boleh dihilangkan lagi checklistnya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Tadi pertanyaannya baik sekali. Cara membesarkan atau memperkecil objek yang ada di layar ini. Oke ya. Mister Siti, Jadi untuk bagaimana cara mengubah warnanya? ya silakan ada yang menanya lagi. Cara mengubah warnanya. Mengubah warna. Oh baik. Ya. Kalau di dalam Photoshop ya, kalau kita menggunakan custom shape tool, ini kan kita tadi menggunakan custom shape tool ya. Nah, untuk merubah warnanya, ini ada dua pilihan ini. Kalau mau menggunakan color langsung di sini bisa, klik aja colornya, kemudian misalkan kita pilih warna pink misalkan gitu ya, atau ungu, terserah. Ini untuk contoh aja ya. Nah, itu langsung dirubah bisa, atau menggunakan style. Di sini ada style nih. Nah, klik aja anak panah yang ke bawah. Nah, sini sudah disediakan macam-macam stylenya ya. Misalkan mau diganti ini. Nah, nanti kupu-kupunya warnanya berubah. Seperti ini misalkan. Nah, jadi bisa menggunakan style, bisa juga menggunakan color yang ada di sini. Oke, untuk mewarnai custom shape tool ya. Kalau mau delete kayak delete kupu-kupunya atau burungnya kayak gimana Pak? Kayak gimana Mister? Kalau mau menghapus ya. Aku Pak. Ya, oke. Kalau menghapus ini sama seperti tadi, tidak bisa menggunakan eraser ya. Nah, kalau menggunakan eraser nanti seperti ada keluar tanda begini. Karena ini custom shape tool dia akan membentuk layer. Nah, kita lihat di bagian sini, di bagian sebelah kanan bawah. Ini di bagian sini ada keterangan nih. Kita sudah punya banyak layer sekarang nih. Kalau tadi kan hanya background rumput. Ketika kita sudah menggambar menggunakan custom shape tool, di sini sudah ada tambah layer lagi. Shape 1, shape 2 ya. Nah, kalau mau menghapus berarti shape-nya ini harus dihapus layernya sama seperti tadi. Klik dulu di sini, misalkan ini mau dihapus ya. Klik dulu, kemudian sama seperti tadi, layer, delete, layer. Oke,
ini untuk latihan pertama, kita menggunakan tadi sudah menggunakan apa namanya, gradient tool, kemudian paint bucket tool, kemudian brush tool, dan yang terakhir barusan adalah custom shape tool. Sudah ada 4 tools yang sudah kita gunakan untuk latihan pertama ini ya. Nah, nanti teman-teman boleh divariasi, misalkan ingin dikasih tulisan atau teks ya. Oke, Mr. Sigit tambahkan satu lagi menggunakan text tool. Di sini ada horizontal type tool. Ikonnya seperti huruf T. Nah, misalkan kita mau menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks ini sebaiknya kita buat layer baru supaya kalau kita mau menghapus tagnya, jadi tinggal menghapus layernya seperti tadi ya. Jadi kita buat layer baru, layer, new layer. Ya. Nah, di sini misalkan apa ya? Di sini teks 1 misalkan gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal ketikkan di sini nih. Klik aja di tempat yang ingin kita tambahkan tulisan. Misalkan di sini akan kita tambahkan tulisan ya. Nah, tulisannya warnanya apa? Misalkan warnanya kita mau ganti warna apa ya? Ya, oranye boleh, oranye atau pink juga boleh, terserah ya warnanya ya. Contoh pas Mr. Sigit menggunakan warna kuning aja deh. Oke. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja. Misalkan di sini latihan, enter, Photoshop. Latihan Photoshop. Ya, misalkan seperti ini contoh ya. Nanti kalau teman-teman boleh tambahkan tulisan apa saja atau yang sesuai dengan tema ya. Nah, coba nanti boleh ditambahkan teks di sini. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa di checklist. Ini ada commit ya, di checklist dulu, checklist. Nah, sama seperti tadi, kalau misalkan tulisan ini atau tagnya ini dipindahkan, menggunakan move tool. Ya, klik dulu icon move tool-nya, baru kita geser. Misalkan kita geser ke sebelah sini ya, seperti itu. Ya, oke. Nanti silakan teman-teman boleh ditambahkan tag atau custom set tool yang lain di sini ya. Untuk latihan pertama. Jika sudah selesai, hasilnya boleh difoto, masukkan ke Classroom ya. Mr. Sigit ingin lihat hasilnya seperti apa tadi. Baik, sebelum Mr. Sigit tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, dari Feby itu, Mister. Di kolom chat, bagaimana cara mengubah style tulisannya, style teksnya? Oke, baik. Untuk teks ya, untuk teks Mister ulang supaya tadi ada pertanyaan ingin mengubah style ya. Oke, kalau nggak bikin lagi di bawahnya di sini ya, misalkan di sini Mister tambahkan dibuat pakai huruf kecil aja ya. Dibuat oleh gitu misalkan. Oleh siapa nanti namanya boleh. Nah, ini misalkan tulisan ini ingin dirubah jenis tulisannya atau stylenya gitu ya. Nah, kalau mau jenis tulisannya, tinggal sama kayak di Microsoft Word ya, tinggal di blok nanti jenis tulisannya ini, yang Jokerman ini bisa kita ganti-ganti. Nah, ini banyak sekali jenis tulisannya ya, nanti kita tinggal pilih aja salah satu, misalkan yang ini gitu ya. Nah, kalau stylenya, ini di sini sudah disediakan. Di sini ada create wordpad tag. Ikonnya seperti huruf T, ada garis melengkungnya. Nah, diklik saja ini icon ini. Kemudian ini di bagian style ini masih non, berarti belum ada stylenya.
Nah, ini diklik aja panah yang ke bawah. Nah, ini kita bisa pilih mau melengkung atau mau seperti bendera, flag seperti ini ya. Atau mau seperti yang lain juga boleh. Contoh yang melengkung ya, seperti ini ya. Nah, nanti ketika kita klik OK, stylenya seperti melengkung begini. Nah, nanti kita tinggal atur tempatnya atau posisinya menggunakan mouse tool seperti tadi. Nah, misalkan mau ditaruh di mana, misalkan taruh di sebelah bawah sini boleh. Nah, ya. Nah, kemudian mau dimiringkan, misalkan ininya diputar, boleh. Nah, itu tinggal variasi aja nanti ya. Seperti waktu tadi mau buat gambar atau objek yang ingin dipindahkan. Oke, baik. Ini untuk membuat style sudah. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Oke, ya. Itu cara mengubah fontnya gimana? Font. Jadi Font, kayak bisa. tulisannya itu. Ya. Ya. Oke, tadi mau mengubah font, ketika kita klik icon text tool-nya, kemudian kita sudah mengetik begini, misalkan diketik ya, dibuat oleh Mr. Sigit misalkan. Nah, ini mau dirubah ini fontnya kan. Nah, posisinya masih aktif ya, masih ada kursornya. Tapi kalau sudah di-commit, nanti nggak bisa dirubah lagi. Jadi posisi kalau kita mau rubah jenis tulisan, ini masih ada kursornya seperti ini berkedip-kedip. Nah, baru kita blok seperti ini. Kemudian jenis tulisannya kita pilih dari sini. Dari option, klik aja anak panah yang ke bawah sini. Nah, ini jenis tulisannya banyak sekali, nanti bisa dipilih ya variasi yang mana yang ingin kita inginkan ya. Nah, oke, ini untuk merubah jenis font. Nah, setelah dirubah baru di commit atau di checklist. Nah, kalau sudah Terima kasih. terchecklist begini. Oke. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau belum misalkan nanti ada yang ditanyakan tetapi belum bingung masih apa yang ditanyakan, nggak apa-apa disimpan aja, nanti boleh minggu depan kita bahas lagi ya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Mr. Sigit. Mr. Sigit, kalau boleh kami minta nomor yang bisa dihubungi. Takutnya anak-anak malu untuk bertanya, jadi bisa japri ke Mr. Sigit, apa boleh? Oh ya, baik. Nanti kalau nggak Mr. tulis sebentar ya di Mr. tulis sebentar. Baik, terima kasih Mr. Sigit. Oke.